ya. Kemudian wa fis sahihain, demikian pula dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, min hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu innallaha azza wa jalla yaqulu li ahlil jannah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berkata kepada penduduk surga, ya ahlal jannati, wahai penghuni surga, fayaqulun labbaik rabbana wa sa'daik, maka penduduk dan penghuni surga tersebut menjawab seruan Allah subhanahu wa ta'ala, labbaik rabbana wa sa'daik, segala kebaikan dan kebahagiaan hanyalah di tanganmu wahai Allah Rabbul Alamin. Fayaqul hal raditum, Allah subhanahu wa ta'ala kembali lagi berkata kepada penghuni surga, hal raditum, apakah kalian telah rela, apakah kalian telah ridha? Ridha dengan apa? Dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala, dengan dimasukkannya kalian ke dalam surga Allah dan diselamatkannya kalian dari neraka Allah, dengan segala kenikmatan yang kalian rasakan. Apakah kalian telah ridha dengan semua itu? Fayaqulun, maka mendengarkan ucapan dan firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, para penghuni surga mengatakan, wa ma lana la narda wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, bagaimana kami enggak ridha wahai Allah, sedangkan engkau telah memberikan kepada kami apa-apa yang tidak engkau berikan kepada seorang pun dari kalangan hamba-Mu. Subhanallah, itulah surga Allah jemaah sekalian. Itulah yang harus menjadi target utamanya kita, ya. Rendah kalau target seorang muslim, kalau target seorang muslimah hanyalah untuk mendapatkan dan bisa meraih rumah yang mewah di dunia, kendaraan yang mahal, istri yang banyak, anak-anak yang banyak, jabatan pangkat yang luar biasa, rendah semua itu kalau kita jadikan sebagai target utama kita dalam kehidupan dunia ini, rendah sekali jemaah sekalian. Mari jadikan target utamanya kita, mari kita jadikan target tertinggi kita dalam kehidupan kita di dunia ini adalah untuk meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bercita-cita maka jangan tanggung-tanggung, ya, raih surga Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara menghambakan diri kita kepada Allah Rabbul Alamin, dengan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin, dengan memaksimalkan segala daya dan upaya kita untuk meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kesuksesan, itulah kebahagiaan, itulah keberhasilan yang sebenar-benarnya keberhasilan, sebenar-benarnya kebahagiaan. Faman zuhzih 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Demikian kita dengarkan dengan seksama apa yang telah diinformasikan oleh Allah Rabbul Alamin tentang kebahagiaan yang hakiki, tentang keberhasilan dan kemenangan yang hakiki yang diraih oleh seorang muslim dan muslimah. Faman zuhziyah 'anin nar, barang siapa yang diselamatkan dari neraka Allah,
Barang siapa yang dijauhkan dari neraka Allah Rabbul Alamin, wa udkhilal jannata, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga Allah Rabbul Alamin, surga yang demikian dahsyat kenikmatannya, yang tidak pernah dilihat, tidak pernah dirasakan, dan tidak pernah terlintas dalam benak seorang hamba sekalipun. Wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surganya, faqad faz, maka sungguh dialah orang-orang yang beruntung. Itulah orang yang berhasil, itulah orang yang berbahagia. Siapa yang menginformasikan ini? Allah Rabbul Alamin. Jangan tertipu. Makanya Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan ayat ini kemudian menutup, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kehidupan yang menipu. Makanya jangan sampai kita tertipu jamaah sekalian. Gimana bentuk tertipunya seorang hamba di kehidupan dunia ini? Di antara bentuk tertipunya seorang hamba itu, tak kalah dia menghalalkan semua cara untuk meraih kehidupan dunia ini. Bentuk tertipunya seorang hamba ketika dia menjadikan dunia ini sebagai target dan sasaran utama dia, sehingga melalaikan dia dari ibadah kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat jamaah sekalian, dunia ini dijadikan oleh Allah hanya sebagai mazra'atul akhirah, ladang untuk kehidupan di akhirat kita, bukan untuk kehidupan yang sebenarnya, bukan. Ya, sama tuh, dunia ini ya gak ada beda aja dengan kehidupan sewaktu kita hidup di perut ibu kita. Ya, sebelum hidup di dunia, kita kan hidup dalam perut ibu kita. Setelah sekian lama waktunya, dari yang waktu yang ditentukan oleh Allah, kita pun keluar dan beralih dari kehidupan perut menuju kehidupan dunia. Ya, demikian pula kehidupan dunia ini jamaah sekalian. Dari waktu yang telah ditentukan oleh Allah, kita pun akan beralih lagi melanjutkan kehidupan yang baru, yaitu kehidupan barzakhiyah, kehidupan alam kubur, ya kan jemaah sekalian. Maka jangan ya beranggapan dan tertipu kemudian menjadikan dunia ini sebagai akhir dari kehidupan kita. Tidak demikian. Masih ada kehidupan setelahnya. Setelah kehidupan di perut ibu kita, melangkah lagi kita menuju kehidupan dunia. Setelah itu kehidupan barzakhiyah, alam kubur. Kemudian setelah waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, kita pun akan beralih, dibangkitkan semuanya untuk melanjutkan kehidupan yang kekal abadi, yang cuman ada dua pilihan pada saat itu. Cuman ada dua perkara di hadapan kita: kehidupan kekal abadi yang berisikan kenikmatan di surga Allah, ataukah kesengsaraan di dalam neraka Allah Rabbul Alamin.